Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, Fitri Apit. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi kesukaan kita, yaitu biologi. Bahasan kita hari ini yaitu tentang genetika. Pada pertemuan di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu tentang materi atavisme. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang kasus epistasis dan hipostasis. Bagaimana peristiwa yang terjadi pada epistasis dan hipostasis. Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai habis ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan epistasis dan hipostasis? Epistasis adalah gen yang menutupi gen lain yang bukan sealel. Jadi dia adalah gen yang menutupi. Oke, gen yang menutupi gen lain yang bukan sealel. Maka hipostasis itu apa? Hipostasis itu artinya gen yang ditutupi. Gen yang ditutupi oleh gen lain yang bukan sealel. Artinya hipostasis adalah gen yang ditutupi oleh gen epistasisnya. Nah, kasus ini kita bisa lihat contohnya pada biji gandum. Nah, biji gandum itu ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih. Nah, kasus epistasis ini misalnya kalau kita bilang biji gandum hitam, jika biji gandum hitam itu epistasis terhadap kuning, maka maksudnya di sini adalah biji gandum berwarna hitam akan menutupi biji gandum yang berwarna kuning. Seperti apa genotipnya? Kita kembalikan ke hukum Mendel 2, di mana dihasilkan anakan dominan-dominan, dominan resesif, resesif dominan, resesif. Perbandingannya 9:3:1. Nah, biji gandum hitam itu kita ambil gennya huruf H dan kuning huruf K. Ketika dia dominan-dominan, maka dia H strip, K besar strip. Kenapa strip? Sudah pernah kita bahas, karena dia bisa H besar, bisa H besar, H kecil. Begitu juga dengan K-nya. Ketika dia dominan resesif, maka ini H strip, K-nya pasti K kecil, K kecil. Resesif dominan berarti H kecil, K besar, strip. Semuanya resesif, maka semuanya huruf kecil. Nah, hitam epistasis, kuning. Jadi ketika ada gen H besar, walaupun K besar ini dia kuning dominan, karena dia ditutupi oleh hitam, maka yang muncul adalah warna hitam. Nah, inilah maksudnya dari epistasis. Gen hitam, epistasis kuning, hitam menutupi warna kuning. Jadi ketika dia muncul secara bersamaan dalam keadaan dominan, maka kuning tidak akan muncul karena ditutupi oleh gen hitam. Itu maksudnya epistasis, hipostasis ya. Nah, ketika dia hanya ada H besar, maka sudah jelas ini warna yang muncul adalah warna hitam. Nah, ketika dia tidak ada lagi warna hitam, maka baru muncul warna kuning. Ketika dia tidak ada gen hitam dan gen kuning, maka yang muncul adalah warna putih. Ini mengakibatkan perbandingannya menjadi berubah. Hitamnya menjadi dominan-dominan dan dominan resesif. 9+3 jadinya 12 banding 3 banding 1. Nah, inilah hasil dari perbandingan
peristiwa epistasis hipostasis pada biji gandum. Yuk kita lihat langsung saja ya ke persilangannya. Kita lihat contoh soalnya. Jika kita memiliki parental gandum berwarna hitam, misalnya ini hanya contoh saja ya. Gandum berwarna hitam kita silangkan dengan gandum berwarna kuning. Biji gandum berwarna kuning, oke. Dimana hitamnya ini contohnya dia memiliki dominan homozigot kedua-duanya, maka H besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan kuning. Nah, kuningnya misalnya H kecil, K besar, K kecil misalnya ya. Oke, kita contohkan sini tadi ya, syarat kuning harus resesif dominan. Resesif dominan, hitam harus dominan dominan. Cara berikutnya apa? Kita cari gametnya. Ini gametnya H, ini K, maka jadinya adalah H besar, K besar. Ini H kecil, ini ada dua, ada K besar, ada K kecil. Jadi gametnya ada dua, H besar, K besar, H kecil, K kecil. Baru kita masukkan ke pancaturnya ya. Yang ini ada H besar, H kecil, K besar, H kecil, K kecil. Yang ini ada H besar, K besar. Tinggal kita silangkan saja. Ini kita silangkan ke sini jadinya H besar, H kecil, K besar, K besar. Yang ini H besar, H kecil. Ini ke sini K besar, K kecil. Jadi kita dapatkan hasil persilangannya. Ini ada H besar, H kecil, K besar, K besar. H besar, H kecil ada dominan. Kalau dia dominan, maka balik lagi dominan adalah hitam. Ini adalah warna hitam. Ini juga dominan juga berwarna hitam. Jadi hasil fenotipnya adalah 100% berwarna hitam. Nah, nih gampang kan adik-adik tentang epistasis dan hipostasis. Itu saja dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.